aktif banget di masyarakat nih dan juga prestasinya banyak banget dan pastinya Masnya juga punya pengalaman di organisasi yang cukup buat kita jadi terinspirasi gitu loh guys dan kita belajar bersama-sama dari Mas Rifki. Nah sebelumnya saya mau tanya nih Mas, menurut Mas Rifki sendiri organisasi itu seperti apa dan bagaimana gitu menurut kakak? Organisasi kan pada dasarnya sekumpulan orang punya tujuan yang sama gitu kan. Dia akhirnya nyusun rencana-rencana dan sebagainya. Dan manusia itu tidak pernah lepas dari organisasi. Mulai lahir sampai mati. Lahir dari ibu, dari bapak. Ibu, bapak, keluarga. Keluarga sekumpulan orang punya tujuan yang sama. Sakinah, mawadah, warohmah. Nah maka kita nggak bakalan pernah lepas dari organisasi. Kita lahir di rumah sakit organisasi. Sekolah di SD, SD itu juga organisasi. Sampai nanti meninggal yang bantu nguburkan RT misalnya. RT itu juga bagian dari organisasi. Apalagi saya jurusan manajemen. Di kelas belajar organisasi, kalau ternyata nggak aktif di organisasi, nggak belajar organisasi, itu ibaratkan belajar berenang, baca buku berenang, teori berenang hafal, tapi nggak pernah masuk ke kolam renang. Nah, maka akhirnya ya nggak pernah bisa yang namanya berenang. Nah, maka mungkin itu yang akhirnya memotivasi saya. Kalau misalnya buat teman-teman semuanya, karena tadi itu kita nggak pernah lepas dari organisasi dan kita nggak pernah hidup bisa sendiri, selalu bisa hidup itu karena bantuan dari orang lain. Karena keterbatasan kita, maka ya udah gabung organisasi aja. Kalau di AMJ berarti kan ketemu sama teman-teman sejurusan, beda daerah, beda hobi, akhirnya kan banyak lingkungan, banyak teman yang baru. Mungkin begitu. Kepanjangan jawabnya ya Mbak Nanda. Oke, itu dia ya guys menurut Kak Rifki masalah organisasi. Nah ini kan dengar-dengar Mas Rifki kan juga di organisasi juga jabatannya juga nggak main-main gitu loh Mas, kayak ketua selalu ketua dan ketua gitu. Nah itu buat memotivasi mereka biar bisa jadi kayak Mas Rifki bisa jadi ketua-ketua terus itu bagaimana gitu loh Mas? Sebenarnya ketua itu saya juga tidak begitu merencanakan sih, karena sebenarnya posisi itu bukan sesuatu yang diincar, tapi itu justru malah amanah yang memang diberikan. Kalau misalnya memang di sebuah kompetisi misalnya ternyata kita tidak gagal jadi ketua, itu juga tidak masalah, berarti amanah belum berpihak misalnya. Karena yang jelas yang perlu kita tekankan dalam diri kita itu justru malah kepemimpinan, karena kepemimpinan itu harus dimiliki sama semua orang. Kalau ketua itu bisa jadi cuma di organisasi misalnya di HMJ Ekonomi Pembangunan, ketuanya cuma satu, Mas Bayu, yang hari ini membantu malah ngerekam ketuanya, karena itu luar biasa berarti organisasinya. Nah, jadi di HMJEP itu mungkin satu ketuanya, tapi semuanya itu harus menekankan yang namanya sikap kepemimpinan tadi itu. Semuanya harus sadar dirinya seorang pemimpin, kemudian harus siap memimpin, siap dipimpin. Kalau di tengah harus ngasih teladan, kalau di depan ngasih teladan, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan. Yang jelas kita fokus pada meningkatkan kapasitas diri kita. Jadi sebenarnya ketua itu kan bukan sesuatu yang harus diincar, dikejar gitu kan sampai mati-matian gitu kan. Justru malah kalau misalnya kita fokusnya ke jadi ketua, kita malah tidak dapat apa-apa. Tapi kalau misalnya kita fokus ke pengembangan diri kita, insya Allah hal-hal yang seperti posisi, jabatan, kemudian ya semuanya insya Allah akan mengikuti karena kita fokus pada pengembangan diri kita. Nah kalau misalnya kita fokus ngejar banyak putus asanya, jadi tidak masalah kalau misalnya nanti diberikan kesempatan mencalonkan diri ternyata kalah, itu tidak masalah juga. Saya misalnya dulu kebetulan pernah di 2015 itu diamanai sebagai ketua HMJ manajemen. Waktu itu juga tidak nyangka juga. Waktu itu sebenarnya di internal ada memilih satu orang, tapi satu orang ini justru malah menunjuknya ke saya. Nah akhirnya yang lainnya kan ngikut semuanya jadinya. Padahal saya ke yang lain itu tidak begitu ini juga. Nah akhirnya semuanya ngikut. Akhirnya terpilih lah waktu itu. Setelah dari ketua MJ manajemen sempat dicalonkan di wakil ketua BEMFA. Tidak jadi waktu itu. Waktu itu banyak beberapa hal terjadi lah intinya. Akhirnya tidak jadi di BEMFA-nya. Ternyata selang 2 tahun diberikan amanah lagi di tataran yang lebih besar di BEM Universitas. Itu juga tidak begitu saya rencanakan karena sudah rencana mau lulus tapi tiba-tiba diajak ngobrol untuk mencalonkan diri. Yang jelas fokus ke pengembangan diri, insya Allah hal-hal yang lain akan mengikuti. Berarti Mas Rifki ini dulu pernah mencalonkan sebagai wakil ketua BEM di FEB ya teman-teman, tapi nggak jadi, tapi malah naiknya malah ke BEMU. Wow, sangat-sangat luar biasa. Terkait tadi Mas Rifki berbicara tentang kepemimpinan, menurut Mas Rifki sendiri
kepemimpinan yang baik yang dimiliki oleh seorang yang berorganisasi itu yang seperti apa Mas? Dalam pandangan Emas sih kalau Iya, iya. Saya selalu mengulang-ulang ini setiap misalnya kan sering kadang-kadang disuruh ngisi materi kepemimpinan gitu kan. Yang jelas ada 3 masalah yang mendasar. Yang pertama itu tentang kesadaran diri kita sebagai seorang pemimpin. Karena banyak sekali diri kita itu tidak sadar seorang pemimpin, pas ditanya siapa yang dirinya seorang pemimpin angkat tangan, tidak ada yang ngacung. Padahal diri kita ini semuanya pemimpin. Hadis Nabi kan begitu bunyinya. Kulukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, yang kedua itu harus punya ini, kalau misalnya tahu posisinya, kalau misalnya di tengah, kalau misalnya jadi Mas Ibad di HMJEP jadi apa? Humas. Humas. Kalau Mbak Nanda keilmuan, berarti kan di departemennya. Nah, karena posisinya di tengah ya berarti harus memberikan semangat ke yang di atas maupun semangat ke yang bawah. Yang di atas itu harus berarti memberikan contoh keteladanan. Kalau yang di belakang yang jadi anggota ya berarti harus mendorong terus. Itu kayak semboyannya Ki Hajar Dewantoro, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayan. Nah, kalau di organisasi semuanya sadar tentang oh posisi saya sebagai pemimpin kayak begini, insya Allah organisasinya ya jalan lancar. Dan yang terakhir yang perlu ditekankan itu siap memimpin dan siap dipimpin. Karena tidak banyak juga orang saya siap memimpin tapi tidak siap dipimpin. Kalau ketuanya itu aku nggak mau. Nah, itu kan berarti siap memimpin tapi tidak siap Soalnya biasanya itu sering terjadi dipimpin. seperti Nah, itu ya. makanya ada dualisme, wah, sampai macam-macam lah. Tapi ada juga yang saya siap dipimpin tapi tidak siap memimpin. Misalnya pemilihan pembawa acara podcast, tunggu 10 menit tunjuk-tunjukan, tidak ada yang mau. Tunggu 30 menit tunjuk-tunjukan, tidak ada yang mau. Karena semuanya siap dipimpin tapi tidak siap memimpin. Nah, maka kita harus siap memimpin, siap disimpin. Mungkin itulah sedikit. Jadi kepemimpinan itu tadi sadar akan posisinya ya Mas. Ya. Terkait dengan organisasi, otomatis kita sebagai misal ini di lingkup kita kampus, kita kan sering tuh Mas bagi waktu organisasi dengan waktu kuliah. Manajemen waktu yang baik itu sangat susah Mas kalau kita rasakan itu. Itu kalau Mas Rifki sendiri, apalagi kalau dulu sebagai ketua HMJ manajemen itu, bagi waktunya Mas Rifki seperti apa dalam antara kuliah dengan organisasi? Memang manusia itu kan jumlah waktunya tidak ada yang lebih dari 24 jam. Saya 24 jam. Mas Ibad pasti ya 24 jam. Mbak Nanda juga 24 jam. Tidak ada yang 25 jam. Maka harus pinter-pinter mana yang harus dikerjakan, mana yang didelegasikan, mana yang dihapus. Do, delegate, sama delete. Nah, kalau memang itu penting, prioritas utama, ya harus dikerjakan. Tapi kalau misalnya bisa didelegasikan, misalnya, oh temanku bisa bantu ini, ya kenapa tidak kita delegasikan? Dan yang terakhir, kalau memang ini tidak begitu baik untuk kita, kenapa tidak kita hapus aja sekalian? Nah, kita pinter-pinter mendelegasikan tadi itu. Tapi jangan sampai misalnya, oh ini tugas bisa didelegasikan nih, guys. Kerjain temanku misalnya. Biasanya Tapi, seperti itu. itu kan berarti padahal tugas itu kan penting untuk kita. Maka hal-hal yang seperti itu harusnya kita kerjakan sendiri. Tapi kalau misalnya barangkali nitip makan, itu kan keluar, parkir dan sebagainya, itu kan bisa makan waktu Bisa, 30 menit. ya. Misalnya nitip ke teman kos misalkan bisa 30 menit, ada waktu yang lebih untuk kita belajar. Itu kan sudah lumayan. Tapi yang jelas pinter-pinter ngatur waktu tadi itu, atur prioritas lah. Jadi manajemen waktu itu kunci utamanya di nyusun prioritas. Kalau kita sudah nyusun prioritas, insya Allah memanajemen waktu gampang. Nah, nyusun prioritas ya. Berarti kuliah itu tetap prioritas pertama Mas. Nah, prioritas utama. Nah, nyusun prioritas dasarnya itu menentukan tujuan. Nah, kalau kita sudah menentukan tujuan hidup, misalnya cita-cita saya ini, akhirnya kan tahu, oh prioritas saya makanya ini. Nah, dari prioritas akhirnya di manajemen waktu. Tapi kalau cita-cita, kan kita waktu TK ditanya, cita-cita apa? Astronot, polisi, misalnya. Iya. Penyanyi, pemain sepak bola. Tapi kalau pas kuliah gini ditanya, cita-cita apa? Kadang-kala kita diem, tidak bisa jawab kan. Benar. Makin bingung. Nah, berarti kan tujuan kita masih belum jelas. Maka kalau tujuan jelas, nyusun prioritas nanti lebih mudah, manajemen waktu insya Allah lebih mudah. Mungkin gitu. Berarti prioritas itu sangat dibutuhkan untuk manajemen waktu itu sendiri. Nah, terkait dengan kepemimpinan tadi, banyak juga yang telah dilalui oleh Mas Ainur Rifki. Berorganisasi, beragam macam organisasi udah pernah dijelajahi oleh Mas Ainur Rifki. Terus manfaat berorganisasi bagi kehidupan kita di masa depan nantinya Mas, itu gimana Mas? Di organisasi itu ada 3 pelajaran gratis. Yang pertama itu tentang kolaborasi. Misalnya masuk ke organisasi, kan tidak kenal satu sama lain. Maka pelajaran gratis pertama itu berkolaborasi. Yang kedua, setelah kolaborasi,
kita akan seringkali berkompetisi. Misalnya ketua panitia, misalnya nanti ikut lomba, nanti kalau misalnya ada kumpul siapa yang berangkat, nah itu kan kompetisi, ada sedikit kompetisi. Kompetisi yang kadang-kadang terlalu tinggi memunculkan yang namanya pelajaran ketiga gratis, konflik. Nah, konflik nanti diatasi, akhirnya balik lagi ke yang pertama, kolaborasi. Kolaborasi, kompetisi, konflik, muter terus di organisasi. Kolaborasi, kompetisi, konflik, kolaborasi, kompetisi, konflik. Nah, karena kita terbiasa dengan tiga hal ini, pas kita nanti terjun ke masyarakat, itu lebih mudah. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa berkolaborasi, sudah terbiasa berkompetisi dengan yang baik. Maksudnya kompetisi kan konotasinya kita positifkan lah. Fastabiqul khairat itu kan kompetisi, berlomba-lombanya tapi dalam kebaikan. Dan yang terakhir konfliknya juga kita pinter. Oh, kalau konfliknya begini, cara ngatasinya begini. Nah, ketiga hal ini yang kadang-kadang membedakan kita pas terjun ke masyarakat. Kumpul RT misalnya. Itu di sana isinya semuanya curhat solusi, curhat masalah. Kalau kita sudah sering ketemu masalah tadi itu, kita gampang berbaur di sana. Karena kemampuan kolaborasi sudah baik. Terus memahami persoalan, kemudian akhirnya memecahkan permasalahan. Nah, hal-hal yang seperti itu kemampuan yang secara tidak sadar kita dapatkan di dalam organisasi. Nah, untuk Masnya sendiri, hal apa yang sudah Mas rasakan manfaatnya dari organisasi itu sendiri, Mas, untuk sekarang? Yang jelas tiga hal tadi ya, jadi akhirnya kemampuan tadi. Termasuk bicara kayak begini ini, saya tidak mungkin diundang sama Mas Ibat, Mbak Nanda, atau Mas Bayu selaku Ketua HMJ Ekonomi Pembangunan, kalau misalnya saya tidak dulunya berorganisasi. Nah ini kan salah satu manfaat berarti kan, saya berarti punya kesempatan untuk kenal sama teman-teman HMJ Ekonomi Pembangunan, diberikan kesempatan untuk sharing, ini salah satu manfaatnya. Bicara depan umum misalnya, saya dulu tidak bisa. Kalau misalnya mau ditanya ke mahasiswa manajemen tahun 2015, berarti waktu itu maba pas saya di HMJ. Mereka yang ngikutin, misalnya mulai dari pertama saya bicara depan umum kayak gimana gitu kan, masih belepotan, sambutan harus ngafalin teks di depan kaca sebelum hari Hamin satunya. Nah, hal yang semacam itu yang akhirnya memang kita dapatkan di manfaat organisasi yang paling kelihatan itu kayak begitu. Kemampuan bicara depan umum, kemudian punya teman banyak. Misalnya yang tadi saya ceritakan, karena diberikan kesempatan main ke Medan. Saya kalau nggak di BEM mungkin sampai sekarang belum ke Sumatera, belum ke Sulawesi. Tapi karena diberikan kesempatan akhirnya punya teman di sana, teman di Sulawesi, saling kontak dan lain sebagainya. Nah, relasi-relasi ini kan sekarang juga menjadi hal yang penting. Mungkin itu yang jadi beberapa manfaat yang paling saya rasakan. Relasi itu. Oke, Pengalaman. Mas. Terima kasih sebelumnya ya, Mas ya. Untuk terakhir ini buat memotivasi mahasiswa yang kayak mahasiswa kupu-kupu kayak udah pulang setelah kuliah pulang. Nah, buat memotivasi mereka itu bagaimana sih cara Masnya untuk apa ya? Biar mereka bisa tergerak gitu loh, Mas, mengikuti organisasi. Kadang kan ada juga yang males kayak apa sih cuman gitu doang gitu lah. Biar mereka termotivasi gitu, Mas. Yang sering saya ulang juga nilai SD sampai SMA itu kan 100 maksimal. SD 100, SMP 100, SMA 100 juga. Ternyata pas kita kuliah nilai maksimal berapa? Iya kan A, B, terus kalau dinominalkan, kalau diangkakan jadinya berapa? IP berapa IP maksimal? Nah, kan 4,00 kan? Nah, nilai maksimal 4,00 padahal dari dulu kita nilainya 100. Kemana 96-nya? Nah, 96-nya ini kita carinya di luar kelas berarti. Yang 4 kita kejar di dalam kelas, gimana caranya IP itu mendekati angka 4. Kemudian 96-nya kita kejar di luar kelas. Nah, yang di luar kelas ini salah satunya berarti di organisasi. Kayak misalnya kita makan nasi dan lauk pauk. Ibaratkan kuliah itu makan nasinya. Tapi kalau cuma makan nasi itu kan hambar, enggak enak. Nah, makanya ikut berorganisasi itu ibaratkan dapat lauk pauknya. Nah, silakan mau pilih ikan, mau pilih ayam, mau pilih mie, telur, itu ibaratkan kita milih organisasi apa yang kita suka. Kalau memang sukanya ayam ya berarti makan ayam. Kalau mau sukanya ikan ya makan ikan. Suka organisasi keprofesian ya ikut HMJ. Suka tentang eksekutif, tentang kepemimpinan dan sebagainya, ikut BEM misalnya. Dia suka yang di bagian legislatif, dia menyuarakan aspirasi, ikut SEVA. Dia suka yang tentang minat bakat. Kalau di tingkat fakultas berarti ikut LSO. Kalau di tingkat universitas berarti ikut UKM. Nah, biar kita itu kuliah itu enggak hambar, enggak makan nasi doang, tapi ada lauk pauknya yang turut menyertai kita kuliah ini tadi. Karena cuma 4 tahun kan, kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi walaupun organisasi kita kejar, 96-nya kita kejar, jangan sampai juga meninggalin
yang 4,00 tadi. Alhamdulillah walaupun saya telat lulus ya karena di BMU, alhamdulillah IP masih di atas 3,5. Nah, jadi tetap kuliah tetap harus di nomor satukan juga. Mungkin gitu. Oke Mas, terima kasih sebelumnya untuk waktunya hari ini. Jadi itu dia guys pengalaman prestasi dan organisasinya dari Mas Rifki sendiri. Dan kalau kalian masih kepo atau pengen stalking IG-nya Mas Rifki bisa Dipromot beneran. dan bisa di stalking di bawah ya nanti. Siapa Mas Oh, ada namanya? di bawahnya. Oh, Ya. ya. Siapa Mas? Ain Rifki 67. Oke itu dia guys, dan nanti di follow juga. Oke terima kasih sebelumnya untuk Mas Rifki sendiri. Sama-sama. Nanti kalau kalian mau tanya-tanya juga bisa juga ke Mas Rifki langsung. Oke terima kasih buat Mas Rifki untuk hari ini. Terima kasih juga Mbak Nanda, Mas Ibet, juga teman-teman HMJEP, Mas Bayu, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di lain hari. Dan jangan lupa kalau kalian masih ingin podcast kali ini masih berjalan, kalian bisa komen nanti di YouTube kita. Mau ngundang siapa atau siapa gitu, nanti kalian bisa komen. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.